Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Sito Gatorop dengan NIM M1B119025. Kali ini saya akan membawakan tentang PPT nitrasi olefin. Saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester dengan dosen pengampu Ibu Hadistia Suryadi STMT dan Ibu Lince Muiz STMT. Pokok bahasan yang saya bawakan kali ini yaitu meliputi latar belakang, bahan baku, dan proses. Latar belakang. Industri adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Kemajuan suatu negara dapat dilihat dari perkembangan industri, proses produksi yang terjadi di alam industri. Pastinya akan selalu melibatkan reaksi kimia. Beberapa reaksi kimia yang terdapat dalam industri adalah reaksi redoks, reaksi sulfonasi, reaksi nitrasi, reaksi halogenasi, dan reaksi hidrogenasi. Apa itu nitrasi olefin? Zat penitrasi adalah nitrogen peroksida, nitrogen oksida, atau nitrogen tetraoksida. Pada nitrasi olefin, udara ditambahkan untuk mengoksidasi nitrogen oksida yang ada. Hasil dari nitrasi olefin mula-mula adalah dinitroparafin dan nitronitrit. Nitronitrit tidak stabil, maka sebagian akan teroksidasi oleh udara menjadi nitronitrat. Apabila nitronitrit diolah dengan air, akan diperoleh nitroalkohol. Tujuan dari nitrasi olefin ini adalah yang pertama, menyediakan proses yang lebih baik untuk persiapan produk tambahan oksida nitrogen dari siklomonoolefin. Yang kedua, untuk menyediakan suatu proses di mana produk adisi nitrogen oksida dari siklomonoolefis disiapkan dalam hasil yang baik dan dalam kemurnian yang tinggi. Untuk bahan yang kita pakai yaitu gas nitrogen, gas amonia, sikloheksana. Dan untuk alat yang kita pakai ada reaktor, separator, absorber, dan preheater. Pada PPT sudah tertera untuk sifat-sifat dari nitrogen dan sifat dari amonia. Selanjutnya yaitu flowsheet. Proses pada flowsheet. Mula-mula campuran gas yang terdiri dari nitrogen teroksida yang diperoleh dengan oksidasi udara amonia masuk ke dalam absorber dan sikloheksana dimasukkan melalui jalur atas. Campuran gas naik berlawanan arus ke dalam aliran turun sikloheksana, di mana nitrogen selektif dilarutkan. Gas yang tidak diserap di absorber dengan akan meninggalkan absorber dengan arah panah ke atas, dan larutan nitrogen teroksidasi di sikloheksana akan menuju ke bagian bawah absorber menuju ke pompa. Lalu di pompa tersebut akan menyuplai tekanan yang sama dengan reaksi yang akan dilakukan. Dari pompa tersebut akan disalurkan ke alat penukar panas awal atau preheater. Di dalam preheater, suhu larutan nitrogen teroksidasi dinaikkan, lalu diteruskan ke reaktor. Reaktan sikloheksana memasuki sistem dan dicampur dengan sikloheksana, lalu menuju pompa bagian bawah, dan di pompa diberi tekanan, lalu menuju penukar panas dan masuk ke preheater, lalu masuk ke reaktor. Nah, di dalam reaktor juga kumparan direndam dalam garam cair, larutan nitrogen teroksida, dan sikloheksana.
digabung dengan suhu dan tekanan tertentu. Hasil reaksi yang dihasilkan mengalir ke pendingin dan dikeluarkan via lin, dan air yang terbentuk akibat reaksi samping menuju aliran bawah akibat reaksi samping, dan gas akan menuju ke arah atas, saluran atas. Sedangkan produk mentah menuju fraksionator. Nah, di fraksionator ini akan disuling untuk memisahkan sikloheksana pelarut dan produk nitrasi, yaitu produk dasar nitrasi dan fraksi dinitroheksana. Sekian yang dapat saya sampaikan dan yang dapat saya informasikan. Jika apabila ada kata-kata yang salah dan proses yang kurang tepat, saya mohon maaf.